Oke, jadi sekarang saya akan meringkas tentang saya Muhammad Novel Akhir Zaman, NPM 240-830-10-084 akan meringkas tentang hasil wawancara yang telah saya lakukan. Oke, yaitu yang pertama merupakan berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah merupakan observasi, munculkan pertanyaan, hipotesis, eksperimen, dan pengumpulan data, analisis data dan kesimpulan. Lalu yang kedua yaitu berpikir kritis, yaitu kemampuan untuk menganalisis sebuah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu selanjutnya ada komunikasi, networking, dan CV. Komunikasi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang maupun lebih, dan manfaatnya yaitu meningkatkan pemahaman materi, memperkuat hubungan, meningkatkan kemampuan menulis presentasi, menjadi nilai tambahan, dan menunjang karir masa depan. Lalu yang selanjutnya yaitu emotional intelligence, produktivitas, stress management, and time management. Emotional intelligence merupakan kemampuan untuk menganalisis emosional dari diri sendiri. Lalu stress management dan time management merupakan strategi untuk mengendalikan stres dan mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas dengan efisien. Lalu selanjutnya yaitu ada organisasi dan kepanitiaan. Organisasi merupakan beberapa individu yang berkelompok dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yang memiliki hierarki dan aturan yang disepakati bersama. Manfaatnya itu soft skill, profesionalitas, relasi, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada materi tentang penyempurnaan hasil kerja, yaitu yang pertama TPPUK merupakan teknik penyempurnaan dan pengusulan teknik penyempurnaan dan perencanaan usulan kegiatan dan hal-hal yang perlu dipersiapkan. Terima kasih. Ini merupakan cuplikan wawancara yang saya lakukan bersama dengan narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Novel Akhir Zaman. NPM saya 240-830-10-084. Oke, jadi sekarang saya akan mewawancarai teman-teman saya tentang materi-materi yang ada di Elpenda D1 dan D2. Oke, yang pertama dari materi Elpenda untuk D1. Oke, di sini ada teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Nuri. NPM saya 2408301089. Saya dari kelompok Cyber. Oh iya, tambahan saya dari kelompok 10 Sastrawi. Oke, jadi materi 1 yang ada di D1 Elpenda yang pertama yaitu tentang berpikir ilmiah dan berpikir kritis. Oke, Laudia, apa itu berpikir? Bagaimana cara berpikir ilmiah? Cara berpikir ilmiah yaitu dengan melakukan observasi, memunculkan pertanyaan, hipotesis, eksperimen, dan pengumpulan data, kemudian analisis data, dan terakhir kesimpulan. Oke, berarti yang pertama observasi, yang kedua memunculkan pertanyaan, yang ketiga hipotesis, yang keempat eksperimen dan pengumpulan data, yang kelima analisis data, dan yang terakhir kesimpulan, begitu ya. Terus untuk pertanyaan kedua yaitu apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah cara atau kemampuan untuk menganalisis sebuah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Terus berarti berpikir kritis itu menganalisis suatu informasi berarti ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu untuk materi 1 di D1 Elpenda dari teman saya Laudia. Oke, terima kasih. Oke, tadi sudah dibahas materi pertama sama Laudia. Sekarang kita akan masuk ke materi kedua tentang komunikasi, networking, dan CV oleh narasumbernya yaitu Mas Rangga, oleh pembicaranya yaitu Mas Rangga Laksana. Oke, di sini narasumbernya sama teman kita siapa? Nama saya Febriani Yolanda Tisalonista. NPM. Dengan NPM 2408301003. Oke, jadi sama Tessa ya ini ya. Ya. Pertanyaan pertama yaitu apa itu komunikasi? Nah, komunikasi itu sendiri merupakan proses pengiriman atau penerimaan suatu pesan dari suatu berita antar dua orang atau lebih. Oke, berarti contohnya kayak kita berbicara ini, itu komunikasi berarti itu. Oh iya.
proses pengiriman dan penerimaan ya. Oke, oke. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu apa saja manfaat dari komunikasi efektif bagi seorang mahasiswa? Nah, berdasarkan dari materi dari Afmenda kemarin tuh, manfaat komunikasi yang efektif bagi mahasiswa itu ada meningkatkan pemahaman materi, kemudian memperkuat hubungan, meningkatkan kemampuan menulis dan presentasi, kemudian ada menjadikan nilai tambahan dan menunjang karir masa depan. Oke, berarti ada 5 berarti itu ya, Ya. poinnya ya. 5. Meningkatkan pemahaman materi, memperkuat hubungan, meningkatkan kemampuan menulis, menjadi nilai tambahan, dan yang terakhir menunjang karir masa depan berarti ya. Oke, jadi tadi itu merupakan wawancara bersama siapa tadi? Tessa. Oke, bersama Tessa untuk materi kedua di D1 Elvenda. Oke, itu untuk materi kedua. Habis ini kita akan lanjut ke materi ketiga. Terima kasih. Oke, jadi tadi kan sudah dibahas materi 2 sama teman saya Tessa. Kali ini kita akan masuk ke materi ketiga di D1 Elvenda 2024. Oke, materi ketiga ini membahas tentang emotional intelligence, produktivitas, stress management, dan time management. Kali ini saya bersama dengan teman saya, perkenalkan. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Gusti Jogeswara Haji, dengan NPM 240 830 10 107. Oke, Mas Gusti ya. Siap. Jadi pertanyaan pertama yaitu tentang emotional intelligence. Apa sih sebenarnya emotional intelligence itu? Bisakah Mas Gusti menjelaskan? Oke, jadi menurutku ya, emotional intelligence itu kemampuan buat kita mengontrol emosi kita. Nah, stress management ini sendiri itu biasanya cara kita nentuinnya itu kita harus kenal sama diri sendiri. Yang kedua itu kayak biasanya juga kita memanfaatkan rasa takut biar emotional intelligence ini tuh muncul. Nah, di emotional intelligence ini itu ada 2 di dalamnya, itu stress management sama time management yang penting. Oke Mas Gusti, untuk yang penting ini kan ada stress sama time ya. Ya. Oke, untuk pertanyaan kedua saya yaitu bisakah Mas Gusti menjelaskan apa itu stress dan time management? Oke, jadi yang pertama stress management. Stress management itu kemampuan dimana kita untuk mengatur stres kita. Jadi kita harus tahu kita tuh stresnya waktu titik apa. Nah, yang kedua itu time management. Sebenarnya kayak time management ini simpel, kayak bagaimana kita mengatur waktu. Udah sih, kayaknya gitu aja penjelasan tentang emotional intelligence yang saya tahu dari materi Almeda kemarin. Oke, berarti stress management itu kemampuan untuk strategi untuk mengendalikan stres gitu ya? Ya, lebih tepatnya seperti itu. Oke, kalau untuk yang time management itu strategi untuk mengatur waktu dalam menyelesaikan tugas dengan efisien gitu ya? Betul sekali. Oke, itu saja ya Mas Gusti ya? Oke, berarti itu saja wawancara dengan Mas Gusti untuk materi ketiga di D1 Elvenda ini ya teman-teman. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya materi keempat, tunggu. Kita akan menjelaskan tentang materi keempat dan untuk wawancara keempat dan wawancara kelima. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke materi 2 di D2 Elvenda bersama siapa? Halo, aku Muhammad Bin Firdansyah. Aku dari kelompok sastrawi. Oke, Mas Wildan ya. Oke, jadi di sini materi 2 itu tentang penyempurnaan hasil kerja. Oke, jadi pertanyaan saya yang pertama yaitu apa itu TPPUK? Bisakah Mas Wildan menjelaskannya? Oke, silakan Mas Wildan. Oke, jadi TPPUK itu adalah teknik penyusunan dan penyempurnaan dokumen. Jadi pada di hari kedua Elvenda kemarin kita berkesempatan untuk mendapatkan materi dari mantan anggota Inasada tentang TPPUK. Jadi TPPUK ini kan teknik penyusunan dan penyempurnaan proposal kegiatan. Di sini kita membahas tentang apa aja sih hal yang perlu diperlukan dalam
proposal kegiatan, terus kemudian ada laporan belajar unsur, kemudian gimana caranya supaya proposal itu bisa memberikan feedback yang baik dan semacamnya sih seperti kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Wildan untuk pertanyaan pertama tadi, cukup bagus. Oke, lalu yang kedua, untuk pertanyaan kedua saya yaitu hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan? Hal yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan proposal atau LPG itu biasanya sih ada 3 dari materi kemarin. Itu ada dari faktor eksternal. Nah, biasanya faktor eksternal ini di luar kepanitiaan. Ada faktor internal itu dari kepanitiaan dan ada cara menyusun usulan kegiatan yang benar-benar itu kayak gimana. Jadi untuk faktor eksternal itu seperti kayak gimana regulasi dan izinnya, kemudian ada sponsor dari pihak luar dan pendanaannya, cara mencari uang untuk kegiatan tersebut, dan lingkungan eksternal tuh kayak gimana ya, kayak lingkungan dari organisasi tersebut seperti itu. Terus kemudian untuk faktor internalnya yaitu kayak gimana cara kita koordinasi dengan anggota kepanitiaan dari setiap divisi dan GPH-nya itu seperti apa. Kemudian ada timeline kegiatan kita juga harus jelas supaya bisa meyakinkan pihak yang terkait. Biasanya sih kayak kita izin ke dosen dan lain-lainnya itu kita juga butuh timeline yang jelas. Dan ada kepanitiaan. Tentunya sebelum mengajukan proposal kita juga harus membuat kepanitiaan terlebih dahulu. Dan yang terakhir ada kemarin itu ada cara menyusun usulan kegiatan. Kemarin udah disingkat atau diringkas jadi satu kata yaitu BEST, B itu bright, itu efektif dan efisien, S itu spesifik, dan T itu trusted. Di mana B itu bright itu bisa memberikan misalnya pokok proposal itu bisa dilihat baik sama orang gitu. Apalagi supaya mendapatkan izin ya tentunya. Kemudian yang efektif dan efisien itu gimana cara kita membuat proposal itu yang efektif dan efisien, yang jelas dan nggak bertele-tele. Kemudian yang spesifik, supaya orang tuh yakin dengan kegiatan kita, tentunya proposal itu harus spesifik dan jelas. Kemudian yang T itu trusted, terpercaya. Ya harus terpercaya supaya orang bisa percaya sama proposal dan kegiatan. Oke, terima kasih. Itu saja ya untuk materi 2 di D2 Elvenda. Terima kasih untuk Mas Wildan. Oke, terima kasih. Oke, sip. Selamat malam Mas Wildan. Oke, jadi sekarang pembahasan materi pertama Elvenda D2 2024. Dengan siapa namanya? Dengan Farudin Ali Akbar. Oke, NPM berapa? NPM 24083010087. Oke, Mas Fahru. Ini pertanyaan pertama saya, ini kan tentang organisasi dan kepanitiaan. Oke, pertanyaan pertama ini tentang organisasi. Apa itu organisasi? Ya, organisasi yaitu beberapa individu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama yang memiliki hierarki dan aturan yang disepakati. Oke. Terus pertanyaan kedua yaitu apa manfaat dari organisasi? Manfaat dari organisasi yaitu meningkatkan soft skill, profesionalitas, dapat menambah relasi dan lain-lain. Oke. Terima kasih ya untuk Mas Fahru atas wawancaranya di materi 1 di Elvenda D2 ini. Oke. Terima kasih.